Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pemirsa di studio, juga pemirsa di rumah. Yang terhormat para orang tua wali siswa SMP Negeri 1 Adimulyo tahun pelajaran 2021-2022. Telah hadir di studio bersama kami Komite SMP Negeri 1 Adimulyo. Telah hadir Bapak Surono. Apa kabar Bapak Surono? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Warid. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak-Bapak Komite SMP Negeri 1 Adimulyo. Perkenalkanlah saya Ibu Heni Purwatiningsih yang akan memandu acara tanggapan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu laporan kerja tahunan 2020-2021 dan rencana kerja tahunan 2021-2022 SMP Negeri 1 Adimulyo. Baik pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Komite SMP Negeri 1 Adimulyo terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Bagaimana Pak Surono terkait dengan laporan kerja tahunan 2020-2021 dari SMP Negeri 1 Adimulyo? Monggo Pak Surono. Terima kasih. Tentang laporan kerja tahunan dari SMP Negeri 1 Adimulyo yang telah dilaksanakan oleh beliau Bapak Edi Susiadi SPD bersama rekan-rekan. Alhamdulillah kita telah sedikit banyak mengetahui bahwa dari sisi-sisi yang telah dilakukan semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan keberadaan pendanaan yang ada, ya. Contoh misal pendanaan dari komite yang sekian banyak sudah diberikan, ya, sukarela dari wali murid, walaupun belum maksimal dikarenakan situasi dan kondisi. Kami juga selaku komite menyadari bahwa keberadaan wali siswa itu tidak semua sama dan kebijakannya begitu juga, kesadarannya juga nggak begitu sama, yang akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan bantuan sukarela dari wali murid telah dilaksanakan sesuai dengan program-program yang bisa dilaksanakan oleh beliau Kepala Sekolah beserta rekan-rekan jajarannya di karyawan di SMP 1 Negeri 1 Adimulyo ini. Jadi semuanya tidak dengan target yang pasti, cuma kita dengan target keberadaan dana yang masuk, seperti itu. Jadi kita juga memaklumi semuanya sudah dilaporkan kemarin dan juga kita sudah bisa menerima dengan laporan-laporan yang konkret, karena keberadaan pendanaan itu disesuaikan dengan pembangunan yang kita butuhkan dan kita prioritaskan, seperti itu. Dan kami sebagai komite juga mengucapkan terima kasih telah dilaksanakannya kegiatan tahunan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk ke depan mudah-mudahan kita dengan harapan mendapatkan dana sukarela yang lebih baik lagi dan bisa tercapai apa yang kita cita-citakan dan kita kehendaki dan kita butuhkan untuk semua kebutuhan wali didik atau anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa kita. Saya berharap anak-anak kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik walaupun keadaan ini masih dalam keadaan COVID, ya, COVID. Nah, kita harus menyadari bahwa dalam pelaksanaan belajar mengajar pun masih dengan sistem PJJ. Jadi seperti itu, pada Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus dimaklumi bahwa keadaan seperti ini kapan kita akan berakhir. Iya, kapan kita akan berakhir kita pun belum tentu.
Contoh kemarin baru saja melaksanakan beberapa hari istilahnya dengan sistem tatap muka, tapi ada semacam suatu kejadian bahwa harus diulang kembali sampai belum tentu batas ketentuannya. Begitu, terima kasih sementara. Terima kasih Pak Surono yang sudah dengan gamblang ya Pak menanggapi laporan kerja tahunan dari SMP Negeri 1 Adi Mulyo. Memang kita saat ini kondisi kita belum stabil. Betul. Jadi masih ada pandemi di mana memang kita tidak tahu musuh kita ya Pak. Betul. Jadi seperti apa, apakah masih ada atau sudah pergi dari bumi ini, kita tidak tahu, walau alam. Mudah-mudahan saja kita berharap dan berdoa mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Kemudian terkait tadi yang disampaikan Bapak Surono, kami juga berterima kasih sekali Bapak karena tidak lepas dari kerja keras komite ini ya. Ini cuma 2, padahal ada berapa Pak? 5 ya Pak? Ya, terima kasih sekali kerja keras dari komite yang ikut membantu untuk berkontribusi sehingga pelaksanaan dari kerja tahunan SMP Negeri 1 Adi Mulyo ini terwujud, walaupun memang kita terbatas oleh pendanaan. Betul. Ya, kita tidak bisa memaksakan ya Pak, ya, karena situasinya demikian. Pastinya wali siswa itu tidak sama. Jadi ya mungkin ada yang memberikan penuh, ada yang separuh, ada yang mungkin tidak memberikan sama sekali ya Pak. Ya, itu perlu dimaklumi. Ya, sekali lagi terima kasih. Kemudian untuk ini mungkin nanti Pak Warid bisa menjelaskan karena kita juga sekarang pembelajarannya melalui PJJ Pak, dengan daring. Nah, ini menurut Bapak Komite untuk PJJ di SMP 1 Adi Mulyo bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Selama ini PJJ sudah berjalan dengan lancar, walaupun kemarin sudah ada percobaan PTM baru 4 hari apa berapa hari? Iya, 4 hari Pak. Sudah ya, termasuk sudah baru sebentar. Nanti ya. Baru sebentar ya Pak. Sebentar, intinya pertanyaannya tadi itu. Itu saya jawab. Jadi PJJ-nya di sini bagaimana menurut Pak Surono, bagaimana Pak? Oh, masalah PJJ-nya memang di sini ya sebetulnya kami sering mendapatkan ajuan dari para wali didik, wali murid. Nah, terus kenapa PJJ-nya kok nggak berakhir-akhir gitu? Nah, ini yang jadi bahan untuk kita semuanya untuk menjawab kepada beliau-beliau sebagai wali muridnya yang di rumah, karena PJJ itu Bu ya, itu sebetulnya memberatkan para ibu-ibu dan bapak-bapak yang di rumah, karena yang seharusnya tidak mengikuti pelajaran anaknya sehingga membantu jadi guru, tapi jadi pinter Pak, jadi pinter malah sekolah ya bareng. Nah, itu ambil positifnya aja Pak, ambil positifnya itu. Jadi PJJ bagi kita memang seperti itu harus kita lakukan, yaitu kebersamaan antara guru dan orang tua. Di situ kita sama-sama mendidik anaknya gitu. Iya betul Pak. Cuma prosentasenya itu kemarin kita rada canggung ya. Kalau saya dengar prosentase 75% di sekolah, 25% di rumah. Nah, itu canggungnya kayak gini, nggak benernya harusnya sekarang karena sistem PJJ itu dibalik 75% di rumah dan 25% di sekolah. Itu seperti itu. Nah, namun pendukungnya itu dari masing-masing keluarga yang berbeda seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin perlu kita pahami bersama ya Pak. Memang PJJ itu memang harusnya 75%
rumah dan 25% di sekolah. Tapi sepertinya kemarin itu kita malah 100% loh Pak. 100% di rumah semua Pak. Kecuali mungkin ada siswa yang bermasalah atau mungkin ada urusan yang lain-lainnya. Itu betul. kita datangkan ke sekolah. Namun karena memang PJJ itu sebenarnya tidak hanya tadi katanya emak-emak aja ya Pak yang terbebani. Padahal itu Bapak Ibu guru juga jauh lebih berat Pak. Karena kita kan tidak di rumah ya. Betul. Walaupun siswa di rumah, kita tetap melakukan bukan pembelajaran, tapi kita membuat materi untuk disampaikan kepada siswa melalui Google Classroom. Karena di sini menggunakan Google Classroom. Ya. Nah kemudian karena kemarin kita sudah alhamdulillah mencicipi PTM selama 4 hari, itu juga lebih capek lagi Bapak. Lebih capek ya? Ya karena kita harus tatap muka. Setelah itu kita ada lagi ngopeni yang di rumah karena PTM itu kan hanya separuh-separuh. Ya. Apapun kita harus bersyukur Pak. Mudah-mudahan PTM pun kalau separuh kita juga 2 kali lipat Pak. Betul. Ngajarnya. Kalau kita ngajar 15 kelas berarti kita ngajarnya 30. Nah itu yang kami rasakan Bapak Ibu guru juga ya memang sudah risiko menjadi seorang pendidik seperti itu. Namun kita harus bersyukur Pak, sekarang SMP Negeri 1 Adimulyo mempunyai studio yang wah super seperti ini. Alhamdulillah. Ini juga berkat kerja keras kami juga hari ya Pak. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada komite yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja dari SMP Negeri 1 Adimulyo. Kemudian selanjutnya Pak, terkait dengan rencana kerja tahunan 2021-2022. Tadi yang di laporan sampun nggih Pak. Nah, sekarang yang rencana kerja mungkin tanggapan Bapak untuk kedepannya akan dibuat seperti apa SMP 1 Adimulyo ini? Monggo Bapak Arif dulu. Terima kasih untuk tadi jawaban dari sudah diuraikan panjang lebar tadi mengenai program-program kerja yang sudah kita laksanakan ya Pak. Ya. Semua itu memang untuk mendukung kemajuan dari pendidikan di SMP 1 Adimulyo. Kemudian untuk rencana kerja tahunan tahun 2021-2022 bagaimana tanggapan Bapak? Monggo silakan Pak Warid. Karena Kebumen masih alhamdulillah sudah zona hijau karena PPKM level 3, PJJ masih jalan terus dan membutuhkan pelibatan orang tua di dalam pembelajaran terutama di rumah. Juga peningkatan kompetensi guru ya. Lebih ditingkatkan kembali. Baik, terima kasih. Tadi sudah panjang lebar disampaikan Bapak-Bapak komite ini terkait dengan program-program yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Adimulyo yang mana walaupun kita di masa pandemi kita tetap berusaha untuk meningkatkan pendidikan terutama untuk siswa di SMP 1 Adimulyo. Nah kemudian terkait dengan rencana kerja Bapak, rencana kerja tahunan tahun 2021-2022 mungkin tanggapan Bapak juga harapan Bapak bagaimana untuk kemajuan dari SMP Negeri 1 Adimulyo. Monggo Bapak Warid dulu. Terima kasih. Alhamdulillah di Kebumen sudah zona hijau. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi, mungkin walaupun PJJ bisa masih berlanjut. Juga di rumah peran serta orang tua harus lebih ditingkatkan, juga kompetensi guru lebih ditingkatkan kembali, dan juga parenting harus dijalankan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah sama wali murid. Oke. Ya, terima kasih Pak Warid. Mungkin Pak Surono menambahkan. Kalau saya hanya menanggapi masalah program yang akan dilakukan, akan dilaksanakan oleh SMP 1 Adimulyo ini untuk kurun waktu tahun 2021-2022
Nah, ini seperti biasanya sudah di reng-reng atau sudah disusun program rencana tahunan, proyek kerja tahunan itu sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Cuma ada beberapa hal ya tadi, bahwa di situ ada yang harus kita betul-betul kita perhatikan untuk, yaitu satu masalah karena situasi dan kondisinya masih COVID seperti ini, pelaksanaan belajar mengajar juga masih PJJ, sehingga kita harus, tadi yang telah disampaikan Pak Warid betul, bahwa kita harus memperhatikan satu, yaitu masalah peran aktif dari orang tua, beserta dengan kegiatan yang lebih itu dari para bapak ibu gurunya. Dan juga kembali ke masalah program kerja tahunan itu, silahkan nanti istilahnya direncanakan, sudah direncanakan, tinggal untuk nanti dibeberkan dengan semua orang tua wali siswa yang nantinya akan kita sampaikan dengan cara bagaimanapun agar supaya ada suatu kejelasan antara program sekolah dengan pihak-pihak dari wali murid yang akan nantinya dibutuhkan, yaitu sumbangan sukarela, yang intinya malah yang penting sekali sumbangan sukarela itu difokuskan kepada yang saya perhatikan adalah GTT dan PTT-nya itu, karena di situ GTT PTT berperan penting di sekolah ini, hanya tumpuannya kepada wali didik atau itu lewat kita. Jadi ya silakanlah nanti, seandainya kami nanti sudah menyampaikan, Bapak Ibu sekalian sudah mendengar kata-kata saya di sini seperti ini, ada tanggapan-tanggapan dalam suatu forum nanti, dalam suatu pleno ada suatu tanggapan bahwa Pak, saya keberatan gitu. Mungkin ada saja karena wali didik itu versinya macam-macam, Bu. Betul itu. Ada yang menerima. Nah, kalau seandainya ada sudah menerima, oke, bagus. Berarti dia berperan penting atau peduli pada pendidikan kita, akan memajukan atau mencerdaskan anak bangsa kita, termasuk cucu-cucu kita, seperti itu. Nah, bagi orang yang masih setengah-setengah dan atau yang masih merasa dirinya kekurangan, Bu, itu otomatis ada semacam usulan seperti itu. Nah, bagi kita selaku komite boleh saja usul, nanti para ibu bapak sekalian boleh usul, tapi nanti langsung bertemu dengan komite atau dengan kepala sekolah di sekolahan. Jadi tidak secara umum. Nah, nanti dalam pelaksanaan pleno kita selaku komite insya Allah akan memantau bagaimana jalannya, dan kita juga akan menerima apa isi hati dan apa cetusan dari para wali didik agar supaya semuanya bisa berjalan lancar. Demikian, Bu. Terima kasih sekali Bapak Surono. Memang kita menyadari bahwa kondisi kita memang masih seperti ini ya, Pak. Tadi yang disampaikan Pak Warid dan Pak Surono memang betul. Kita programnya masih sama seperti tahun-tahun lalu, hanya kita akan lebih memantapkan lagi untuk keterlibatan orang tua. Di sini juga ini Pak, karena kita PJJ juga ada grup-grup kelas pasti ya Pak. Ada lagi grup paguyuban. Nah, jadi kalau di sini ada 15 kelas, itu ada grup paguyuban sejumlah kelas juga. Jadi memang yang namanya itu Pak HP itu Pak ya. Betul. Itu jadi tambah banyak grupnya ya. Karena memang itu harus kita lakukan untuk apa? Untuk komunikasi dengan anak. Jadi kalau
karena kita sekarang memakainya Meet Pak, Google Meet, kita bisa apapun yang harus kita lakukan agar kita bisa berkomunikasi dengan siswa. Materi kita harus sampai kepada siswa. Dan yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan itu termasuk kita ada kunjungan ke siswa. Jadi memang betul tadi yang disampaikan Pak Warid bahwa keterlibatan orang tua itu sangat berperan sekali untuk kemajuan pendidikan siswa. Kemudian juga tadi ada kompetensi guru. Ya memang terlepas apakah itu GTT atau yang sudah PNS nih Pak, kompetensi itu memang harus dilakukan. Mungkin kemarin-kemarin kita juga ada di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru yang sangat padat Pak. Kita tetap ada peluncurkan launching buku ya Pak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita bisa menciptakan sebuah karya. Kemudian ada lagi Pak yang kita nekat ya Pak. Alhamdulillah nekat ya Pak untuk ikut lomba. Ya walaupun cabangnya ya di Kabupaten Kebumen Pak, itu untuk lomba guru inovatif dan inspiratif Pak. Juga ada lomba operator. Maka di SMP 1 Adimulyo ini sebenarnya apa ya, kita tidak boleh disepelekan Pak. Itu juga peran dari komite sekolah itu sangat tinggi, sehingga kita bisa berkarya, berusaha agar tetap bisa melayani siswa dengan baik dan juga kita bisa menambah kompetensinya Pak. Ya. Kemudian tadi ada yang terakhir tadi harapan dari Bapak Surono bahwa untuk tahun depan ya Pak itu mudah-mudahan ada peningkatan baik itu kualitas dari siswa ataupun guru tadi di kompetensi. Juga masalah blended learning tadi ya Pak, karena kita kan tidak tahu pandemi ini mau sampai kapan. Ya, maka Bapak Ibu guru juga nanti didukung oleh orang tua harus bisa menguasai PJJ ya oke, PTM ya oke. Kapan virusnya lari kita segera PTM. Tentunya mudah-mudahan sudah tidak terbatas ya, jadi kita sudah bebas melakukan PTM. Nah, terima kasih Bapak-Bapak Komite SMP 1 Adimulyo. Yang terakhir ini Pak, yang terakhir ada pesan Pak, pesan entah untuk tadi untuk wali siswa, di mana tadi disampaikan Pak Surono, mungkin kalau ada yang keberatan ya namanya manusia itu ada yang sadar bahwa pendidikan itu memang diterima oleh putra-putrinya, itu tidak lepas dari tanggung jawab beliau selaku orang tua dan tanggung jawab Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi kalau mungkin saya pun juga punya anak ya Pak, jadi kalau saya ya kadang-kadang lah ya kasihan lah Pak. Artinya ketika kok ada yang menyatakan saya tidak mau, itu bukan tidak mau Pak, bukan berarti tidak mampu, tapi tidak niat. Ya, jadi mudah-mudahan para wali siswa di sini sudah semakin paham ya kesadarannya. Ya, jadi mungkin ya yang namanya 1-2 ya mungkin ada yang kenyang ya Pak. Jadi ya monggo untuk bapak-bapak komite itu nanti pendekatan juga nih Pak dengan wali siswa, sehingga apa yang kita rencanakan di tahun-tahun mendatang ini lebih baik lagi, dan mungkin untuk perkembangan kemajuan pendidikan di SMP 1 Adimulyo ini lebih baik lagi. Satu tadi yang saya sampaikan, yang terakhir pesan entah untuk sekolah, untuk Bapak Ibu guru atau untuk wali siswa. Monggo Pak Surono lebih dulu. Terima kasih. Untuk pesan dan kesan dan pesan, sebelumnya kita akan memberikan apresiasi dulu bahwa di SMP 1 Negeri 1 Adimulyo ini kelihatan sudah begitu berbeda dengan SMP-SMP yang lain. Kita jadi wajar kan memberikan apresiasi satu kepada guru, kepada guru-guru kemarin telah walaupun dengan keadaan ya pandemi seperti ini, kesibukan yang banyak sekali, harus kunjungan ke sana ke sini, masih sempat menciptakan buku Mas Warid. Iya, menciptakan buku, menyempatkan diri. Nah, kemarin kami setelah sedikit banyak mengetahui
tidak hanya 1 2 Pak, ya banyak. Ada 6. Jadi kita merasa bangga ya, kita punya pendidik yang akinya lebih gitu loh. Bisa akinya lebih. Ya ada aki simpanan yang dituangkan di situ untuk mengeluarkan semuanya ya Pak. Alhamdulillah hasilnya positif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pun bisa jadi apa ya istilahnya contoh pada sekolah-sekolah yang lain agar supaya bisa nanti. Ini satu-satunya SMP Adimulyo yang paling bisa dikatakan SMP yang punya kegiatan bagus, dalam artian di sini SMP yang punya apa namanya studio. Di sini namanya satu-satunya di Kebumen Pak. Satu-satunya Kebumen ya malah ya. Iya. Hebat sekali. Iya, hebat Pak. Kita sebagai komite Mas Warid bangga ya, bangga sekali ya itulah. Jadi payah kita bersama akhirnya kita dapat bisa menciptakan satu studio namanya Studio 9. Ya, 9 itu angka yang tertinggi Pak. Nah, ya, 9. Kalau 10 1 dengan kosong ya. Iya, 9 Pak. Alhamdulillah ini mudah-mudahan ya studio ini bisa bermanfaat dengan baik, bisa difungsikan dengan baik, bisa dijaga dirawat dengan baik karena satu-satunya SMP yang punya studio hanya di sinilah di SMP 1 Adimulyo ini. Iya, terima kasih Pak Surono. Saran-sarannya saran-saran yang lain. Nah, kami dari komite secara umum hanya berpesan kepada semua karyawan, guru, dan khususnya kepada beliau Bapak Kepala Sekolah dalam melaksanakan kegiatan di SMP Negeri 1 Adimulyo ini dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik sehingga nanti menghasilkan hasil yang baik. Lebih baik lagi ya Pak. Jadi semua rintangan kita lakukan atau kita hadapi dengan tulus sehingga Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menghilangkan atau halangan-halangan itu. Yang kedua juga bersabarlah menghadapi masa Covid seperti ini ya. Jadi tadi Ibu juga menyampaikan bahwa tidak tahu tidak tahu kapan berakhirnya ya. Kelihatan Pak. Tidak tahu kapan berakhirnya juga betapa beratnya dalam melaksanakan tugas panjenengan semua. Tadi disampaikan bahwa baru saja dicoba 4 hari KTM ya. Seperti itu. Lah malah tugasnya lebih berat karena separuh di sekolah, separuh di rumah. Dan itu pelayanan semua. Pelayanan semua itulah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan dengan sabar gitu Pak Warid. Ya, amin Pak. Dan sabar. Yang kedua juga saya keluar bahwa ke wali didik ya sebagai orang tua pun harus tahu, harus menyadari bahwa sekarang sistemnya belajar mengajarnya pakai seperti itu, masih dengan cara seperti itu. Tahu kapan akan berakhirnya, mudah-mudahan secepatnya bisa menggunakan sistem tatap muka lagi. Amin. Dan juga peran serta aktif atau dukungan yang kuat kepada wali murid itu harapan kami selaku komite sekolah di SMP Negeri 1 Adimulyo ini. Dan segala sesuatunya akan berjalan lancar atas bantuan kerelaan dari semua wali didik di SMP 1 Negeri Adimulyo ini. Hanya itu Bu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali untuk tanggapan juga kehadiran di studio 9 SMP 1 Adimulyo tercinta ini. Pemirsa semuanya, Bapak Ibu wali siswa di rumah, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak-Bapak Komite SMP 1 Adimulyo yang diwakili oleh Bapak Surono dan Bapak Warid. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan Bapak-Bapak Komite semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Amin. Ya, agar ikut, karena selalu
kita bersama-sama ya dengan sekolah untuk memajukan pendidikan di SMP 1 Adi Mulyo. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Komite SMP 1 Adi Mulyo yang diwakili oleh Bapak Surono dan Bapak Warid. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Komite kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa membantu meningkatkan pendidikan khususnya di SMP 1 Adi Mulyo. Sekali lagi terima kasih pemirsa semuanya di studio juga dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang kami. Suatu saat kita bertemu lagi untuk materi yang berbeda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.